Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kali ini kita mau reading buat kalian Gemini ya, tentang hal baik apa dan hal buruk apa yang akan kalian terima di bulan November ini. Oke, hal baik atau hal buruk ini bisa tentang karir dan keuangan kamu atau hubungan kamu dengan pasangan ya, soal asmara kalian ya. Tapi ini general reading ya, sifatnya bisa resonate ke kamu dan bisa juga nggak resonate ya. Tapi bila nggak sesuai, nggak resonate, kalian bisa ambil positifnya aja untuk motivasi kalian ke depannya. Oke. Dan readingan ini energinya bisa energi kamu atau pasangan kamu ya, bisa juga energi orang lain yang lagi dekat dengan kalian saat ini. Oke Gemini ya, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya buat kalian di sini ada Leap of Faith. Take a risk and put your heart through desire into action. Oke. Di sini ada Helper of Emotion. Romance blooms and you find yourself falling in love. Gift of flowers, love letters, and poems read aloud are all in your future. Marriage proposals, weddings, and past life connection are possible. Someone new who is romantic, dreamy, and emotional may enter your life. This person could be an artist who's idealist about love. Oke. Sepertinya sudah kelihatan ya kalau blessing yang akan kalian terima ini berhubungan dengan romansa ya. Jadi sepertinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang menarik hati kamu ya, atau kamu akan menerima kado ya, hadiah, serangkai bunga, surat cinta atau puisi ya, yang akan merubah hidup kamu ke depannya ya. Di sini juga ada marriage proposals ya. Jadi mungkin ada rencana kalian untuk married ya, untuk menikah. Ada wedding juga. Ada kemungkinan koneksi dengan masa lalu kalian ya. Jadi kalian akan bertemu seseorang di sini, bisa orang baru dan ada kemungkinan juga dengan orang lama ya. Someone new who is romantic. Jadi seseorang orang yang baru ini ya. Jadi kamu akan bisa bertemu dengan orang baru atau orang lama ya dari masa lalu kamu. Tapi kalau orang baru ini orangnya romantis ya, pemimpi, dan mungkin agak sedikit emosional ya, yang akan masuk ke dalam kehidupan kalian ya. Orang ini sepertinya agak terkenal ya, dan idealis. Oke, idealis tentang cinta, tentang perasaan ya. Oke, untuk kartu tarotnya di sini ada Four of Wands ya, ada Two of Cups. Oke, jadi ini mengenai keseimbangan ya. Ini juga ada Queen of Winter, ada Eight of Spring, ada Nine of Winter ya. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada Nine of Swords, ada The Death, ada Queen of Cups, Seven of Wands, The Wheel, Justice, Knight of Swords, Two of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Nine of Cups. Oke, kalau kita lihat kartu kalian yang tertebar di sini ya, buat kalian Gemini, hal baik apa dan hal buruk apa yang akan kalian terima di bulan November. Oke, kita lihat untuk yang worsting dulu ya, sesuatu yang buruk dulu. Oke, yang pahitnya dulu yang akan kalian terima di bulan November ya. Di sini ada Queen of Winter. Oke.
Ini bicara tentang orang-orang ya, bisa satu orang atau bisa lebih ya, yang nggak setia lagi sama kalian ya, yang mungkin nggak menghargai kalian lagi. Jadi di bulan November ini nanti kalian akan mulai menyadari atau mulai bisa melihat ya, mana teman sejati kalian dan mana yang bukan. Oke? Jadi mungkin nanti ini akan ada pertikaian ya antara kamu dengan seseorang atau lebih dari seorang yang akan membuat kamu tuh jadi melek ya. Mungkin selama ini kamu nggak tahu kalau mereka itu lain di belakang kamu ya. Jadi pada akhirnya nanti di bulan November ini kamu akan bertikai dengan mereka ya, dan akhirnya membuat kalian sadar kalau ternyata mereka itu nggak lagi loyal sama kamu ya, nggak lagi menghargai kamu. Oke? Jadi now is the time to focus on your career ya. Jadi mungkin ini orang ini ya yang menusuk kalian dari belakang sepertinya ya, yang mengkhianati kalian ini sepertinya adalah teman satu pekerjaan dengan kalian atau satu usaha ya. Mungkin kalian join atau mungkin dia karyawan kamu ya. Jadi orang ini atau orang-orang ini selama ini memang nggak punya niat baik ke kamu ya, tapi kamu nggak sadar tentang itu ya. Jadi di bulan November ini kalian karena sesuatu hal ya, kalian jadi tahu kalau ternyata mereka itu seperti itu. Oke? Jadi di situ kalian mulai mengambil keputusan untuk menjauhi mereka ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang buruk ini adalah hal yang baik buat kamu, oke? Karena dari pertikaian itu ya akhirnya terbongkar kalau ternyata mereka itu seperti itu ya. Jadi kamu tahu langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk menjauhi mereka, oke? Di sini ada Eight of Spring. Stress that come from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden event or changes. Oke. Jadi ini sepertinya ya akan ada kejadian ya yang akan datang di kehidupan kalian di bulan November. Jadi kejadian ini sepertinya kurang baik ya. Ini bisa jadi dari berhubungan dengan Queen of Winter ini ya, yang tadi saya bilang ada pertikaian. Mungkin ini berhubungan dengan kartu ini, dimana pertikaian kalian itu sepertinya kemungkinannya itu akan disusul oleh kejadian berikutnya ya. Jadi ada kejadian beruntun ya, yang membuat kalian itu jadi lumayan stres ya. Jadi walaupun mungkin permasalahannya tidak terlalu berat di sini, tapi cukup merepotkan buat kalian ya. Jadi kalian akan cukup repot dan stres memikirkan masalah ini, mencari jalan keluar dari permasalahan kalian ini. Oke. Di sini ada Nine of Winter. Oke. Unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem ya. Jadi ini mengenai rasa ketakutan. Jadi mungkin ada ketakutan timbul akibat dari permasalahan ini ya, permasalahan yang datang silih berganti di bulan November nanti ya. Tapi ketakutan kalian itu sebenarnya nggak berdasar ya. Jadi seperti kalian takut pada kegelapan ya, padahal kegelapan itu nggak layak gitu untuk ditakuti ya. Jadi di sini kalau kamu takut pada sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan masalah ini ya, coba kenali dulu apa permasalahan kamu ya. Dengan kamu memahami apa yang menjadi permasalahan kamu akan tahu solusi untuk permasalahan kamu itu. Oke. Jadi kayak kalau kamu takut dengan kegelapan, cobalah duduk sebentar di dalam kegelapan ya.
kamu lawan rasa ketakutan kamu. Dan kamu akan lihat kalau ternyata kegelapan itu nggak bisa melukai kamu, ya. Jadi seperti contoh lain, kalau kamu selama ini takut dikejar-kejar debt collector, ya, kamu stres ya menghadapi telepon mereka, tekanan-tekanan dari mereka lewat lisan, ya, membuat kamu stres dan menghindar. Oke, coba untuk dihadapi mereka, ya, dan kamu ikutin aja rasa ketakutan kamu itu, ya, hadapi mereka dengan berani, dan kamu akan lihat kalau ternyata mereka tuh hanya bisa menekan kamu secara lisan, ya, dan nggak lebih, ya. Jadi lisan mereka itu nggak akan bisa melukai kamu. Oke, jadi nggak ada yang perlu kamu takutkan di sini, ya. Jadi kalau kalian punya suatu ketakutan, ya, coba pahami apa yang menjadi ketakutan kalian, ya. Apakah itu worth it untuk ditakutin, atau ternyata ketakutan kalian itu sama sekali nggak bisa melukai kamu, ya. Jadi di sini kamu harus lawan ketakutan kamu dengan sebelumnya kamu mengenal dulu apa yang menjadi ketakutan kamu. Oke. Di sini ada Nine of Swords dan The Death, ya. Jadi sepertinya di bulan November ini apapun masalah kamu, ya, mungkin di segi keuangan atau dengan pasangan, sepertinya semuanya akan berakhir, ya. Akan menemui akhirnya. Jadi di bulan November ini sepertinya fase kesulitan kamu itu akan berakhir, ya, diganti dengan harapan baru, ya, yang jauh lebih baik, ya. Dan di sini saya lihat kalian mulai bisa healing, ya, mulai bisa menyembuhkan luka hati kalian, ya. Mungkin ini ada hubungan dengan pasangan di masa lalu, ya, atau mungkin dengan kehidupan kalian yang selama ini terasa berat buat kalian, ya. Di sini tampaknya kalian sudah mulai bisa menerima dengan ikhlas apapun itu, ya, dan mulai bisa menjalani kehidupan kalian itu dengan ikhlas, ya, dengan besar hati, ya, mau menerima apapun yang ada di depan kalian saat ini. Oke. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Jadi di sini kalian mulai bisa hidup seimbang, ya. Apapun yang permasalahan yang kalian hadapi, di sini kalian mulai bisa menyeimbangkan energi kalian, ya. Kalian mungkin meditasi, ya, olahraga, ya, mungkin selama ini kalian nggak pernah olahraga, kalian mulai sadar untuk lebih aktif lagi berolahraga, ya, juga meditasi dan lebih relax, ya, dalam menjalani hidup kalian, sehingga di sini kalian mulai bisa, ya, menyeimbangkan kehidupan kalian, ya. Energi kalian mulai naik vibrasinya, mulai positif, ya. Jadi pikiran-pikiran kalian juga mulai dipenuhi dengan hal-hal positif. Jadi masa-masa kesulitan kalian yang dulu itu, ya, sudah mulai kalian tinggalkan, dan kalian mulai bisa menyeimbangkan lagi kehidupan kalian. Oke. Dan ketika kalian sudah bisa naik di vibrasi yang lebih tinggi, ya, maka roda keberuntungan kalian itu mulai bergerak lagi. Oke, di sini ada the wheel, ya. Makanya kenapa sering saya bilang di awal kalau saya reading, ya, tetap jaga pikiran, tetap positive thinking, tetap semangat, itu adalah untuk menjaga vibrasi kita supaya tetap di atas, ya. Kalau vibrasi kita tetap di atas, itu akan membantu roda keberuntungan kita itu untuk bisa bergerak kembali, ya. Tapi bila pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif seperti rasa pesimis, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, ya, rasa was-was, itu akan membuat vibrasi kita itu turun, ya, jadi down, jadi rendah, dan itu akan melemahkan roda keberuntungan kita. Jadi akan macet gitu, nggak bergerak lagi, ya, dan akan stuck di situ. Oke. Jadi penting buat kalian, ya, untuk tetap menjaga vibrasi kalian apapun kondisinya, ya. Mungkin kalian sedang kesulitan, ya, dan banyak masalah.
usahakan untuk tetap stay positif ya. Kalau kalian kewalahan, coba tarik mundur diri dulu ya, tarik diri dulu dari permasalahan, coba tenangkan diri dan pahami apa yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Kalau kalian sudah bisa menarik diri dan bisa lebih rileks ya, kalian akan bisa berpikir dengan jernih dan jalan keluar yang kalian harapkan itu, yang kalian cari itu akan mudah terlihat oleh kalian. Oke. Jadi di sini ada justice ya. Jadi di bulan November ini setelah masa healing, kalian mulai bisa memahami diri kalian dengan baik ya. Apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang kalian harapkan dalam diri kalian, apa yang menjadi standar kalian ya. Jadi kalian benar-benar udah bisa mengenal jiwa kalian dengan lebih dalam ya, dan tahu apa yang menjadi tujuan hidup kalian ke depannya. Oke. Di sini ada Knight of Swords ya. Jadi mungkin kalian selama ini nggak tahu arah hidup kalian itu akan kemana ya, karena banyak sekali persoalan yang kalian pikirkan. Jadi semua tumpang tindih ya. Jadi kalian nggak tahu atau mungkin nggak mau memikirkan akan bagaimana ke depannya ya, karena permasalahan yang ada sudah cukup menguras energi kalian. Oke. Dan di bulan November ini setelah masa healing kalian akan mulai bisa memahami apa yang menjadi tujuan kalian dan mulai mempersiapkan diri kalian untuk mengejar goals kalian. Oke. Sementara untuk di kehidupan asmara kalian di sini, blessing yang akan kalian terima adalah kalian akan bertemu dengan seseorang ya yang akan membuat kalian jatuh cinta. Oke. Two of Cups ya. Jadi seperti prediksi asmara kalian di bulan November ya. Ini sepertinya berhubungan ya. Akan ada seseorang yang datang di dalam kehidupan kalian lagi ya. Seseorang yang akan bisa membangkitkan rasa cinta kalian lagi. Ya, jadi ada romance blooms ya, ada perasaan romantik yang bermekaran ya. Jadi seperti falling in love ya, jadi merasa jatuh cinta, merasa bahagia karena kehadiran seseorang ya. Ada juga hadiah-hadiah bunga-bunga ya, surat-surat cinta, juga puisi yang benar-benar membuat hidup kalian itu seperti seperti sangat indah gitu ya, membuat kalian itu begitu bersemangat menjalani hari-hari kalian. Oke. Jadi sepertinya kalian di sini orang yang akan datang ini adalah orang baru ya, dimana di sini kalian sepertinya saling membuka hati untuk bisa mengenal masing-masing kalian itu dengan lebih baik ya. Ada Three of Pentacles. Oke, di sini kalian saling mempelajari karakter masing-masing ya, mencari tahu bagaimana pasangan kamu, bagaimana kamu di mata pasangan kamu. Jadi di sini kalian benar-benar saling membuka hati kalian ya, saling membuka diri ya, yang pada akhirnya kalian menemukan kesamaan ya, chemistry yang membuat hubungan kalian itu berjalan ke arah yang lebih serius. Oke. Sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi yang mungkin selama ini kalian hanya PDKT ya, pada akhirnya kalian mulai jadian secara official di sini ya. Ada Ace of Pentacles ya. Jadi sepertinya kalian sudah mulai merasa klik dan yakin untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius ya. Di sini ada Nine of Cups. Oke. Jadi apa yang kalian nantikan selama ini pada akhirnya terwujud juga ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang kalian tunggu-tunggu selama ini ya. Ini bisa jadi soulmate kalian yang akan membawa kalian ke hubungan yang lebih serius ya. Bisa jadi ke pernikahan ya. Karena di sini sepertinya kalian udah sangat cocok dan yakin, mantap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Oke. Jadi buat kalian ya Gemini, ada Leap of Faith ya. Jadi apapun
apapun yang kalian hadapi saat ini, baik sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik ya, hadapi itu dengan iman ya, iman yang positif, dengan rasa yang positif ya, dan rasa optimis yang besar kalau apa yang akan kalian hadapi nanti itu akan berimpact baik buat kehidupan kalian. Oke? Jadi apapun masalah buruk nanti yang akan kalian hadapi, pertikaian dengan orang-orang yang selama ini kalian percaya ya, hadapi itu dengan kepala dingin ya, dan cobalah cari solusinya untuk permasalahan kalian. Sementara untuk ketakutan-ketakutan kalian, hadapi itu ya, dan pahamilah apa yang menjadi ketakutan kalian selama ini. Oke? Dan untuk blessing kalian ya, di dalam hidup kalian akan mulai menemukan keseimbangan ya, baik mental maupun jasmani ya. Kalian akan mulai sadar untuk hidup sehat ya, dengan berolahraga, juga menyeimbangkan pikiran kalian dengan meditasi. Oke? Dan kalian akan bertemukan soulmate kalian ya, ada Two of Cups. Oke? Jadi inilah hal baik dan hal buruk yang akan kalian terima di bulan November. Sementara untuk hal buruk nggak terlalu buruk ya, saya lihat di sini ya, karena di sini sepertinya kalian akan bisa mengatasinya. Oke, Gemini ya, semoga readingan ini resonate buat kalian dan bisa membantu kalian, bisa memotivasi kalian ya, bisa menginspirasi kalian untuk menyambut bulan November kalian. Oke, Gemini, terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.